Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kuniasi, NIM F1051181023, kelas 7A2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memilah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan lainnya. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan manusia yaitu mulut, rongga mulut, kerongkongan atau osofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kalporis, hati, dan pankreas. Pertama, mulut dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi mengoyak-ngoyak makanan. Sedangkan gigi geraham depan dan gigi geraham belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam menghancurkan makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut dengan kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Nah, proses yang terjadi dalam mulut ini adalah proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah, sedangkan proses secara kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian: lambung atas atau katiak, lambung bagian tengah atau fundus, dan lambung bagian bawah atau phylorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Nah, dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung.
Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin dan yang berfungsi untuk mengumpulkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Nah, selanjutnya akan diteruskan ke usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, 2 denum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau usus ileum. Pada usus 12 jari, bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya hati. Empedu dihasilkan di hati dan ditabung dalam empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan zat berwarna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada fesis. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim, enzim amilopsin, enzim stiapsin, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim trikonase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap dalam darah, penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat spili yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding spili mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Setelah diserah oleh usus halus melalui kapiler darah, akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta heparum ke hati. Dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan ini yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini membantu proses pembusukan makanan menjadi fesis. Nah, di dalam usus besar, fesis didorong sangat teratur dan lambat oleh gerakan peristasis menuju ke rektum. Nah, otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila fesis sudah siap dibuang.